kuliah di Universitas Islam Syekh Yusuf Tangerang. Terlebih lagi, saya berterima kasih kepada Ibu Ima Sukaisi yang telah mengajarkan saya dengan sabar, santun, dan juga baik. Dia mengajar dengan penuh cinta dan kasih sayangnya. Video ini saya buat untuk menyelesaikan dan memenuhi syarat di akhir semester. Semoga video ini bisa berguna untuk banyak orang dan juga kalangan. Bila ada kata yang salah, itu datangnya dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan kewirausahaan merupakan kemampuan untuk mengembangkan suatu ide dan cara baru dalam menghadapi ataupun memecahkan permasalahan, serta kemampuan untuk menentukan sebuah peluang yang akan digunakan untuk menuju kesuksesan. Pengertian manfaat kewirausahaan adalah sikap mental seorang yang memiliki kreativitas tinggi. Manfaat kewirausahaan: 1. Mengoptimalkan diri sendiri. 2. Menambah lapangan pekerjaan. 3. Mencapai keuntungan. Peran dan partisipasi pemuda dalam kewirausahaan dapat membentuk kepribadian pemuda yang mandiri, kreatif, inovatif, dan dapat mengurangi pengangguran dan terciptanya lapangan pekerjaan baru. Ruang lingkup kewirausahaan merupakan disiplin ilmu yang membahas tentang nilai dan kapasitas dari perilaku seseorang dalam menghadapi berbagai risiko agar bisa menemukan peluang berwirausaha. Skema hidup kewirausahaan terdapat 4 tahap perkenalan: introduction, tahap pertumbuhan, growth, tahap kedewasaan, maturity, dan tahap penurunan, decline. Pada tahap perkenalan, penjualan produk masih rendah dan perusahaan biasanya mengalami kerugian besar karena investasi besar yang dilakukan untuk mengembangkan dan memasarkan produk baru. Setelah produk diperkenalkan dan diterima oleh pasar, tahap pertumbuhan dimulai. Perusahaan perlu mempertahankan posisinya dengan mengembangkan produk dan melakukan pemasaran yang efektif. Jika perusahaan memutuskan untuk menarik produk dari pasar, maka mereka dapat mengalokasikan sumber daya untuk mengembangkan produk baru atau meningkatkan produk yang ada. Dikarenakan ini merupakan perencanaan jangka panjang, maka saya harus memahami apa saja yang harus saya fokuskan setiap tahunnya untuk kemudian saya konversi menjadi perencanaan jangka pendek maupun perencanaan yang harus saya capai selama 1 tahun yang berjalan. Rencana atau strategi yang merinci cara suatu perusahaan akan menghasilkan pendapatan dan mengelola operasinya. Skema bisnis mencakup model bisnis. Kaifa akhafu minal fakri wa ana Abdul Ghani. Bagaimana aku akan takut dengan kemiskinan, sedangkan aku adalah hamba dari Yang Maha Kaya. Baik teman-teman, saya sudah berada di toko sembako ini, ditemani juga oleh abangnya nih, yang punya langsung ini bukan yang penjaga. Ada juga pepatah yang mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu kita lebih baiknya perkenalan kali ya sama Bang. Oke Bang, perkenalkan nama Abang siapa? Nama saya Arya Kusuma, biasa di sini panggil Arya. Biasa dipanggil Arya. Iya. Jadi begini Bang, adanya saya di sini ingin menanyakan nih tentang toko Abang ini loh. Apa aja sih yang ada di toko Abang ini?
Di toko ini saya menjual toko sembako, ada pun kebutuhan umum kayak semacam dapur. Ada pun kami menjual token untuk listrik. Oh, token listrik juga ada nih. Ya kami juga mengadakan di sini. Pulsa? Bisa ada. Oh, pulsa ada. Oh, jadi ini toko sembako tapi bukan cuma toko sembako aja ya? Iya. Di luar daripada sembako ada nih. Ada. Kebutuhan listrik ada, Ya. kebutuhan elektronik kayak pulsa ada gitu ya. Jadi kayak ibu-ibu nih ya yang lagi masak ya tiba-tiba gasnya habis, bisa kesini gitu ya. Iya ada. Ibu-ibu nih yang pengen masak ayam goreng, dia nggak ngeliat dulu kalau minyaknya juga habis. Jadi datang ke sini buat beli gitulah ya. Iya. Terus apa nih alasan abang ya buat bikin usaha di sini tuh apa? Alasan saya membuka toko di sini karena melihat kondisi yang di sekitar sini belum ada toko sembako, maka saya mengusulkan ada toko sembako. Dari situ saya mengusulkan, baru saya mengadakan membuka toko. Oh gitu. Jadi abang melihat di lingkungan sekitar ini minim lah ya. Minim warung-warung sembako kayak gini lah ya. Makanya pemikiran abang buka di sini, oh biar orang lain warga pada di sini gitu ya. Keren sih bang bisa begitu. Karena melihat dari kondisi ya, abang juga bisa lah kayak gitu. Kayak apa ya? Kayak mungkin bapak-bapak juga ya, yang mau ngopi, nggak ada kopi di rumah ternyata gitu loh. Kami menyediakan itu juga ada di sini. Ada kan? Ada. Bagus kalau misalnya kayak begitu, bagus lah bang ya, bisa mencukupi kebutuhan orang-orang yang berumah tangga. Tapi bagi saya itu bukan orang-orang yang berumah tangga doang, pemuda-pemuda kayak kita juga nih bisa nih, dia pengen nongkrong nggak ada kopinya, datang ke sini aja. Iya. Kalau boleh tahu nama warung abang ini apa nih? Nama warung toko ini Barokah. Oh, warung Barokah ya, Barokah ya. Dilihat dari namanya aja udah Barokah, insya Allah Barokah juga lah ya. Amin amin ya rabbal alamin. Ini abang kira-kira buka toko usaha ini dari kapan nih? Saya membuka toko ini dari tahun 2015 Dari tahun 2015 sampai tahun ini. sampai tahun ini. Ya. Berarti kurang lebih 8 tahunan bang ya? Ya lumayan lama. Lama sih bang, itu bukan lumayan. Ya. 8 tahun. Wah, itu banyak banget dong momentumnya nih. Kira-kira kesan apa nih? Kira-kira dalam 8 tahun ini kesannya apa nih buka toko usaha di sini nih? Jadi begitu saya buka tahun 2015 ini lumayan ramai di sekitar sini karena kondisi ini memenuhi semua yang ada di sini. Kayak semacam warga jauh dari warung sebelah sana, makanya saya usulnya membuka toko di sini. Bisa. Keren juga lah kalau misalkan gitu. Tapi saya mau nanya juga nih, abang kira-kira ada nggak niatan buat buka cabang? Jadi bukan cuma di sini aja. Cabang insya Allah ada. Ya itu udah ketemu insya Allah ada buka cabang. Ya. Ada. Kira-kira saya boleh tahu nggak sih abang mau buka di mana selain di sini? Nanti paling saya buka di daerah lain lah, bukan daerah sini. Agak jauhan lah. Mungkin lihat kondisi dari sana bagaimana. Terus kalau misalkan abang udah buka cabang nih, Ya. yang jaga toko yang di sana itu kira-kira dari keluarga abang, apa abang ambil nih dari orang lain buat jagain toko itu? Kemungkinan saya mengambil dan membutuhkan orang. Tapi kalau udah mengambil ya jelas membutuhkan dong bang. Iya, membutuhkan lah. Membutuhkan lah ya. Jadi nggak apa ya, bukan berarti abang ini buka cabang, bukan berarti saudara juga yang kerja di situ. Orang lain juga bisa lah kerja di situ. Lebih Ya. cepatnya sih mengambil lah. Butuh tenaga dari orang. Kalau jaga toko sembako gajinya 6 juta sih saya mau bang. Saya mau itu. Itu saya turun. Tuh turun ya, calling lah ke saya ya kalau misalkan gitu ya. Soalnya jarang gitu bang, Iya. penjaga toko sembako gajinya 6 juta gitu. Udah Jarang kan? kayak kulit pabrik mas. Oh kulit pabrik. Iya mas. Tapi kulit pabrik juga jarang yang segitu. Iya. Ini sungguh kalau misalnya saya lihat-lihat kalau di lingkungan sekitar abang apa ya, memenuhi kebutuhan satu rumah tangga, dua lingkungan, tiga kayak bapak-bapak lagi pos apa sis kamling gitu ya kan, pos keliling gitu kan. Tapi ini abang bukanya sampai dari jam berapa sampai jam berapa? Saya buka tuh dari pagi jam kisaran jam 8. Oh pagi jam 8 sampai jam? Tutup sampai jam kemudian nggak nentu sih nutup ya. Oh, nggak nentu. 10, kadang jam 11. Jadi tergantung kondisinya aja di malam hari. Kalau udah sepi mah tutup lah ya. Ya, kemudian kalau udah sepi tutup. Nggak harus sampai pagi lagi. Iya. Iya. Tapi nggak pernah tuh sampai pagi. Nggak pernah. Karena kan saya ini nggak buka 24 jam. Abang juga butuh istirahat lah ya. Nah, iya. Mentok-mentok nih, ya paling jam 11 jam 12 lah ya. Mentok. Jam-jam segitu lah ya. Misalnya jam 11, jam 12 tuh.
Jogja sudah harus tutup karena Tapi kan malam. bang sehari-hari gini nih, sehari-hari banyak nggak sih orang-orang yang datang sini buat beli di sini gitu? Saya lihat sih banyak sih, lumayan banyak. Karena kan saya lihat kondisi dari sini nggak pun rame. Apakah ada warung lagi? Ya, tidak ada, yang mungkin rame yang beli di sini. Pertama ya. Iya, benar. Kalau misalkan rame, saya pikir-pikir omset pendapatan satu hari bisa tembus dong 500.000. Bisa lebih, bisa tinggi. Oh bisa lebih? Bisa lebih. Serius? Iya, bisa lebih. Wah, itu benar-benar gede sih bagi saya. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Bener sih, karena dilihat dari nama berkah, makanya jadi berkah. Nah, itu makanya saya ngambil nama itu dari barokah. Insya Allah berkah selamanya seumur hidup. Amin bang, amin ya robbal alamin. Dari situ saya ngambil kesimpulan begini sih. Jadi jangan cuma sekedar namain toko itu sembarangan lah. Nah, iya Ya, benar. selain nama buat anak yang serius, nama barang usahaan juga harus serius gitu. Kayak misal warung berkah, ternyata beneran berkah gitu kan. Apa ya, memenuhi kebutuhan orang banyak ya kan. Selain itu juga memenuhi kebutuhan abang juga, keuntungan juga didapat dari hari per harinya gitu Iya. bang ya. Tapi sebelumnya saya mohon maaf nih kalau misalkan pertanyaan saya kurang mengenakan buat abang ya. Ya, Saya cuma mau nanya, apa abang pernah ngerasain kayak sehari nggak untung? itu pasti ya sama kayak kehidupan tuh kan. Kadang kita beli, nggak ada yang mampir, kadang nggak selalu kita di atas. Oh jadi nggak setiap hari ada aja yang beli ya? Iya. Kadang ada juga sepinya gitu Kadang ya. ada sepi, kadang rame. Oh, ya, bener itu sih tergantung namanya. sih. Benar sih namanya juga usaha ya. Iya. Ada sepi, ada rame. Nah, Ya kan? Saya rasa juga itu tadi wah banyak banget tuh manfaat ilmu gitu loh. Jadi makasih banyak juga lah sama abang udah mau menyempatkan waktunya buat saya ya. Iya. Udah mau membagi gitu loh, membagi waktu buat saya juga. Tapi sebelumnya sih juga mau maaf nih bang, udah mengganggu abang gitu loh, udah mengganggu, udah meminjam waktu abang. Dan alhamdulillah makasih banyak juga abang mau meminjamkan waktunya buat saya ya. Terus juga saya mau minta maaf kalau misalkan ada omongan saya yang kurang enak, Iya. pertanyaan-pertanyaan yang kurang pantas juga untuk ditanyakan ke abang ya. Saya minta maaf, kurang lebihnya saya mohon maaf banget bang ya. Baik teman-teman, segini saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Bila kata ada yang salah itu datang dari saya, dan bila ada kata yang benar itu datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Bila itu topik walidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.